Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain ilal habil mustafa sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما بنعمة ربك فحدث. وقال أيضا: ومن جاء بالحسنة فله خير منها. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat iman, Islam dan sehat, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah dan bertemu di tempat yang mulia ini dan di pagi yang berkah ini. Selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita semua, yang telah membawa kita semua dari alam jahiliyah, dari alam yang kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, yang telah membawa kita sampai hari ini mengenal siapa yang telah mendidik kita, kemana arah kita menghadap, kepada siapa kita menyembah. Yang kami hormati Ketua BKM, Imam Masjid Besar, Masjid Agung Ruhama, yang terkhusus spesial sahabat pejuang subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pada momen yang sangat singkat ini, kami ingin mengulang sebenarnya apa yang telah kita dapatkan, pendidikan Ramadaniyah, pendidikan sebelumnya, atau mendengarkan nasihat-nasihat dari ulama sebelumnya atau dari majelis ilmu sebelumnya, yaitu tentang meninggalkan jejak yang baik. Sebenarnya kita masih berada di bulan Syawal. Jangan pernah bosan dan terus akan diingatkan tentang istiqamah kita melanjutkan kebaikan pasca ataupun setelah bulan Ramadan. Bulan yang telah mengajarkan kita banyak aktivitas yang sebelumnya ataupun di luar bulan Ramadan kita enggan, malas melaksanakan. Ini yang paling ringan dulu, baca Al-Quran, kemudian bangun di sepertiga malam, melanjutkan sedekah, qiyamul lail, dan segala aktivitas kebaikan lainnya. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan istiqamah dan kelak kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu khairun minha. Kemudian salah seorang ulama mempopulerkan anna zar'a zar'ani, bahwasanya menanam itu ada dua. Zar'ul syajar, menanam pohon, wa zar'ul athar, dan menanam jejak yang baik dan menanam kebaikan. Amma zar'ul syajar, kalau menanam pohon, kami yakin Bapak Ibu pasti lebih pintar. Segala
tata caranya pasti dengan mudah kita tahu. Dengan menanam pohon yurbahu akan membawa manfaat untuk kita berlindung dan juga buah-buahnya. Amma zar'ul athar, adapun menanam jejak yang baik, menanam kebaikan, menanam athar, ini tidak semua orang diketahui. Padahal dengan menanam kebaikan, maka kita akan mendapatkan hasil ridha Allah ataupun ridha Rahman, keridhaan dari Allah, wa mahabbatun nas, dan kecintaan daripada manusia. Ini kalau kita menanam jejak yang baik. Tapi ini sering terlewatkan. Kita lebih fokus pada menanam pohon, tapi enggan menanam kebaikan. Silakan kita melihat hari ini siapa yang kita kenang. Tentu mereka yang memiliki karya, mulai dari para sahabat, para ulama, begitu juga dengan para pimpinan-pimpinan kita, begitu juga dengan orang tua kita. Kita masih ingat bekas petuah orang tua kita. Karena kenapa? Karena mereka menanam athar, menanam jejak yang baik. Nah, dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu ya'mal ala syakilati. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, untuk berbuat baik dan meninggalkan segala kebaikan, jejak yang baik ini tidak perlu menunggu kita menjadi orang yang sukses. Kita tidak perlu menjadi orang yang kaya. Cukup ikut apa, seperti apa dalam firman Allah ini, kullui. Semua kita memiliki posisi, memiliki profesi masing-masing. Dengan profesi kita ini, dengan posisi kita ini, kita melanjutkan athar, kita meninggalkan athar, kita melanjutkan kebaikan-kebaikan. Maka ayat ini sangat penting. Kalau ayat ini sudah berlaku di tempat kita, semua elemen yang tidak dibedakan kasta, semua berbuat baik dan meninggalkan jejak yang baik, maka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, cita-cita semua itu akan terwujud. Menjadi ibu rumah tangga, ia ikhlas min tarbiyatil aulad, dimulai dari mendidik anak, melayani rumah tangga dengan ikhlas, semua ditinggal dalam kebaikan. Menjadi seorang guru, mendidik anak-anak dengan ikhlas, dengan penuh kejujuran, mentransfer ilmu, kemudian menjadi petani, menanam, lalu dinikmati oleh orang-orang banyak. Artinya kullu ya'mal ala syakilati, semua itu melanjutkan kebaikan sesuai dengan profesi, sesuai dengan posisi kita masing-masing. Tidak perlu kita harus menjadi ini baru berbuat baik, tidak perlu menjadi pejabat baru berbuat baik. Masing-masing punya komposisinya. Para pemimpin kita juga memiliki posisi masing-masing dalam berbuat athar, dalam meninggalkan athar ini. Lihat siapa yang dikenang hari ini. Kenapa? Ini adalah motivasi kita untuk berbuat baik tanpa melihat profesi kita sebagai apa. Nah, yang paling sulit adalah melanjutkan ataupun istiqamah ini. Ini yang paling sulit, sehingga ia menjadi sangat istimewa. Allah berfirman, summastaqim kama umirta. Maka istiqamahlah kamu dalam kebenaran atau sebagaimana yang telah kuperintahkan. Kalau amaliyah dalam bulan Ramadan ini full, segala kebaikan kita penuh dengan semangat melaksanakannya. Tetapi begitu keluar daripada bulan Ramadan,
kita rayakan kemenangan seolah-olah ataupun sebenarnya siapa sih yang menang? Kita menang tanpa lawan. Kenapa saya sampaikan menang tanpa lawan? Karena Ramadan ini adalah tempat training. Sedangkan 11 bulan yang lain adalah itu tempat berjuang. Namun kita sering kalah setelah 10 hari ataupun 20 hari di bulan Syawal. Seakan sebulan yang ditempa menjadi insan mulia dalam bulan Ramadan, kita sudah melewatinya, melupakannya, kembali menjadi setel awal. Padahal hakikatnya yang menang adalah yang mampu mengamalkan segala amaliyah, segala kebaikan yang ada pada bulan Ramadan, mempraktekkan ataupun mencoba melaksanakannya di bulan Ramadan. Ini yang paling simpel, seperti saya sampaikan di awal tadi, membaca Al-Quran. Atau yang sebaliknya kita lihat dulu, jangan-jangan kita mushaf pribadi saja tidak memiliki, saking merasa tidak perlunya. Ini yang selemah-lemahnya kita. Minimal ini adalah momen yang tepat untuk melanjutkan aktivitas kita. Dalam keseharian kita, agar kita dikenang baik oleh orang, maka perlakukanlah orang tersebut dengan amal-amal kebajikan. Amal kebajikan itu cukup tidak menyakiti, cukup tidak menzalimi, tidak perlu iri dengki, karena masing-masing kita sudah diatur oleh Allah, diberikan keistimewaan masing-masing, diberikan kelebihan masing-masing. Maka dengan ada petuah dari para ulama ini, anna zar'a zar'ani, menanam pohon, Bapak Ibu lebih mengetahuinya, tapi saya yakin menanam kebaikan atau menanam jejak yang baik, Bapak Ibu lebih tahu. Yang kira-kiranya menzalimi diri sendiri, menzalimi diri orang lain, menzalimi masyarakat, menzalimi kemaslahatan umum, cukup ditinggalkan. Jangan sampai, ini kelebihan jejak baik ya, ketika kita sudah tiada, orang akan mengenang jejak yang kita tinggalkan. Jangan sampai kita meninggal, orang mengingat keburukan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, untuk mengikat kita pada waktu yang sangat berkah dan singkat ini, kun rabbaniyan, jadilah kita ini sebagai hamba yang menyembah Allah, hamba yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, hamba yang senantiasa berjuang untuk lebih dekat dengan Allah, takwa kepada Allah, meninggalkan larangannya, mengamalkan perintahnya. Kun rabbaniyan, menjadi hamba yang senantiasa, yang tidak terikat dengan waktu. Wala takun ramadaniyan, bukan menjadi hamba yang taat hanya pada bulan Ramadan saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah tidak pernah bosan ketika ada baik khatib maupun penceramah mengingatkan tentang istiqamah. Karena ketahuilah, istiqamah ini amalan yang sangat berat. Maka istiqamah ini sangat istimewa. Ingat, sebaik-baik kegiatan, sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik amalan, yaitu dawamuha, yang terus berkesinambungan, yang terus berkelanjutan. Wa in qalla, walau amalan ini kecil. Kita tidak tahu kelak yang membantu kita menuju surga Allah, menuju ridha Allah, amalan yang mana. Maka sejatinya kita semua memiliki amalan istimewa yang tidak diketahui oleh orang lain. Cukup kita dengan Tuhan kita Allah bahwasanya kita memiliki amalan istimewa. Misal, kita bisa melakukan sedekah subuh rutin, kita salat qiyam rutin, kita salat duha rutin. Artinya amalan-amalan yang tidak perlu diketahui oleh orang, kita merutinkan.
Wa in qalla, walau amalan ini sedikit, khairun, yang penting dawamuha, yang penting berkontinu ataupun berkesinambungan. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan spesialnya bagi pejuang subuh yang dirahmati oleh Allah ini. Ingat, amalan Ramadan di bulan Syawal di antaranya adalah melanjutkan puasa 6 hari. Laksanakan. Kemudian juga ada yang mengatakan menikah, bagi yang belum silahkan. Dan yang paling penting adalah membaca Al-Quran, dan yang kita bisa lakukan dengan bersedekah. Atas segala kesalahan dan kekhilafan saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.